Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini pelajaran Al-Quran hadis kita membahas tentang menghayati keotentikan Al-Quran. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang kebenaran turunnya Al-Quran dan sejarah penulisan Al-Quran mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai kepada zaman Khalifah. Nah, minggu lalu juga sudah Ibu jelaskan Al-Quran sampai dibukukan itu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Al-Quran, mushaf Al-Quran yang tertua jelas diselesaikan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi sampai sekarang tulisan Al-Quran disebut juga sebagai Rasam Utsmani atau tulisan Utsman. Nah, bagaimana sih kita menghayati keotentikan Al-Quran atau keaslian Al-Quran? Langsung saja ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keotentikan dan kesucian serta kemurnian kitab suci Al-Quran. Jadi Allah sendiri nih yang sudah menjamin bahwa kitab suci Al-Quran ini otentik, suci, asli, murni. Nah, itu tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Hijr ayat 9. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa kitab suci Al-Quran tuh pasti akan dijaga mulai dari saat diturunkannya kepada Rasulullah sampai akhir zaman kelak. Jadi kitab suci Al-Quran ini nggak mungkin ada yang dapat menghilangkan, nggak mungkin ada yang dapat mengganti atau menambahkan atau mengurangi isinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman bahwa Dialah yang akan menjamin keaslian, kemurnian, keotentikan Al-Quran. Nah, salah satu yang membuat Al-Quran ini nggak mungkin bisa ditiru tuh karena mukjizatnya yang salah satu mukjizat Al-Quran yaitu keindahan bahasanya dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia. Jadi bahasa Al-Quran ini yang indah, yang terangkai, yang tertata, rapi, apalagi isi kandungannya, yang ada di dalam Al-Quran ini membuat orang-orang gak akan bisa meniru atau mengganti atau merubah yang seperti Al-Quran ini. Bahkan sampai Allah menantang kepada orang-orang kafir atau siapapun yang ragu akan kebenaran Al-Quran. Allah menantang, jika kamu ragu akan kebenaran kitab suci Al-Quran ini, maka cobalah buat yang sejenis seperti Al-Quran, cobalah buat yang sama atau menyerupai Al-Quran ini, bisa enggak gitu. Karena apa? Karena pada saat Rasulullah berdakwah ini banyak orang-orang kafir yang menganggap bahwa Al-Quran ini tulisan Rasulullah. Orang-orang kafir ini menganggap bahwa Al-Quran itu sama kayak sejenis syair-syair. Seperti yang sudah kalian pelajari di sejarah kebudayaan Islam bahwa bangsa Arab pada saat itu kan senang bersyair. Nah, mereka menganggap Al-Quran ini juga syair-syair yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka menganggapnya sebagai mantra-mantra tukang tenun atau tukang sihir. Nah, maka dari itu Allah tuh berfirman untuk menantang siapa saja yang bisa menyamakan Al-Quran ini. Nah, tantangan Al-Quran kepada orang kafir atau siapapun yang meragukannya itu yang dimaksud yang pertama
Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Jadi Allah ini menantang bahwa yang meragukan Al-Quran, yang menganggap Al-Quran itu buatan Rasulullah, coba bikin yang seperti Al-Quran secara keseluruhan. Satu Al-Quran itu 30 juz itu coba dibikin yang menyerupai, bisa nggak? Kenapa? Allah sangat yakin tidak akan ada yang mungkin bisa, karena itu yang tadi sudah kita bahas bahwa eh, keindahan bahasa Al-Quran ini beda dengan bahasa-bahasa syair, dan isi tuntunan-tuntunan hidupnya pun, tuntunan hidup kepada umat manusia pun sangat tinggi, dan orang-orang tidak akan ada yang mampu membuat satu keseluruhan Al-Quran itu. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ataukah mereka berkata, dia Muhammad mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya jika mereka orang-orang yang benar. Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Jadi Allah berfirman bahwa coba deh bahasa, coba deh kalian bikin yang kayak Al-Quran kalau emang kalian berpikir bahwa itu tulisan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, yang kedua apa? Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surah semisalnya. Jadi, kalau misalkan nggak bisa secara keseluruhan satu Al-Quran, 30 juz itu, coba deh bikin 10 surah aja. 10 surat aja, bisa nggak? Sesuai yang seperti Al-Quran ini. Dan lagi-lagi tidak ada yang bisa. Di sini seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Yang artinya, bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datanglah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, jadi Allah ini berfirman kalau kalian merasa kalian ini benar, coba buat 10 surah aja. 10 surah yang seperti Al-Quran ini. Dan nyatanya mereka tidak bisa membuat yang seperti Al-Quran. Nah, yang ketiga, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surah saja semisal Al-Quran. Jadi, kalau misalkan secara keseluruhan satu Al-Quran nih 30 juz nih nggak bisa, coba bikin 10 surah. Nah, 10 surah masih nggak bisa juga, satu surah aja bikin yang seperti Al-Quran ini, kata Allah. Nah, seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim.
yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, jadi dari ketiga tantangan yang tadi itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, dan itu juga terbukti sampai sekarang bahwa belum ada satupun manusia bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran, apalagi memiliki kandungan makna atau isi dan berita yang lebih hebat dari Al-Quran itu nggak ada. Bikin kalimat seindah Al-Quran aja nggak ada, apalagi sampai yang kandungan maknanya itu sehebat Al-Quran. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Al-Quran itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat era sekarang ini, kita sering mendengar kalau ada berita viral tentang Al-Quran yang salah cetak atau ada kekeliruan, pasti langsung mudah diketahui. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran. Banyak orang yang menghafal Al-Quran sehingga ketika ada yang salah cetak sedikit pun langsung dapat diketahui. Itu sebabnya Al-Quran ini terbukti kemurniannya, keotentikannya, dan tidak mungkin bisa dipalsukan karena banyak sekali yang menghafal Al-Quran turun-temurun dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Penghafal Al-Quran selalu ada, tidak pernah habis. Nah, banyaknya penghafal Al-Quran ini juga termasuk sebagai benteng penjaga kemurnian Al-Quran ini, keaslian Al-Quran ini. Makanya Al-Quran ini dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang nggak akan pernah berubah isinya. Karena apa? Karena banyak orang yang menghafal Al-Quran juga, dan Al-Quran pun diturunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan kepada umatnya juga secara mutawatir. Jadi tidak mungkin Al-Quran ini dipalsukan atau dirubah-rubah isinya, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena banyak yang mendengarkan, banyak yang menyaksikan atau mendengarkan ketika Rasulullah menyampaikan wahyu, dan turun-temurunnya pun banyak. Jadi dari satu orang turun ke muridnya. Jadi nggak mungkin mereka semua murid itu bersepakat untuk memalsukan Al-Quran, tidak mungkin. Karena apa? Karena banyak yang mempelajarinya. Nah, cetakan-cetakan Al-Quran itu sampai sekarang, dari zaman Rasulullah sampai generasi sekarang kan selalu dibuat lagi, disimpan, diteliti, diperbaharui. Dari zaman Rasulullah yang hanya disalin di atas batu, lembaran kulit binatang, pelepah kurma, dan lain-lain, sampai sekarang yang menjadi berbentuk mushaf atau tulisan-tulisan di atas kertas dijadikan satu. Nah, sampai sekarang pun seperti yang Ibu bilang, penghafal Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai sekarang, sampai generasi sekarang juga tidak pernah putus. Itu adalah bukti-bukti bahwa betapa otentiknya, betapa aslinya Al-Quran. Jadi, bukti bahwa Al-Quran tidak mungkin dapat dipalsukan, tidak mungkin dapat dirubah isinya, dirubah maknanya. Karena Allah sendiri yang menjamin untuk menjaga Al-Quran. Dan penghafal-penghafal Al-Quran juga sebagai benteng menjaga Al-Quran. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga kalian semakin rajin mempelajari Al-Quran, membaca, mempelajari maknanya, dan menghafal Al-Quran. Amin. Jika Ibu ada kesalahan pengucapan,
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.